kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, yaitu Kabupaten Solo dan Kabupaten Tanah Datar. Danau ini memiliki luas 107,8 km persegi dan merupakan danau terluas kedua di Pulau Sumatera setelah Danau Toba di Sumatera Utara. Salah satu di antara kuliner lezat khas daerah ini adalah ikan bili. Ikan ini dapat disajikan dengan beragam penyajian yang menjadikan cita rasanya jadi berbeda-beda. Ikan bili konon hanya ditemukan di perairan darat Pulau Sumatera. Bahkan dapat dikatakan habitat asli ikan bili hanya ditemukan di Sumatera Barat, terutama Danau Singkara di Kabupaten Tanah Datar dan Danau Maninjau di Kabupaten Agam. Umumnya ikan ini memilih perairan yang jernih dengan suhu air antara 24 sampai 26 derajat Celcius dan dasar yang berkerikil dan pasir. Ikan bili memiliki panjang badan sekitar 16 cm untuk ukuran dewasa dan menjadi salah satu mata pencarian sebagian masyarakat selingkar atau seputar Danau Singkara. Seperti apa ikan bili ini? Berikut penelusuran Tuti dan Fahrul langsung dari Danau Singkara, Sumatera Barat. Halo sahabat budaya, saat ini kami sudah berada di Danau Singkara. Singkara. Benar sekali Mbak Tuti. Iya. Danau Singkara merupakan salah satu danau terluas di Sumatera Di Barat. Sumatera Barat ya. Nih lihat nih kondisi di sekeliling Danau Singkara ini asri Faro. Indah sekali ya. Indah sekali dan suasana di hari ini wah seger banget ya. Seger sekali. Dan tahu nggak Faro? Selain tempat wisata, Danau Singkara ini juga terkenal dengan ikan endemik ya. Khas. Kenapa itu ya? Belum tahu ya? Belum tahu. Nah, ketinggalan nih ya. Belum tahu ikan bili. Oh, ikan bili. Iya. Ya, baru pernah dengar ikan bili. Iya, Ya. ikan bili ini terkenal ke seluruh penjuru. Udah keluar juga nih. Internasional, nasional udah Oh, terkenal ya, udah ikan di bili Singkara ini. impor juga ya. Iya, udah semuanya. Karena pengolahannya yang khas juga rasanya yang enak, gurih, nikmat. Itu menjadikan satu ciri khas ikan bili ini banyak sekali disukai dan dicari oleh semua orang. Nah, sahabat budaya, pengen tahu kan? Yuk ikuti perjalanan kami. Let's go. Oke. Nah, ini kebetulan ada Bapak nelayan kita bisa langsung tanya-tanya. Coba tanya. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, Boleh duduk nih, Pak? Ya, silakan duduk. ya Pak, kami mau tanya, tapi kami mau tahu, mau kenalan dulu nih Pak. Ya, boleh. Kami dengan Bapak siapa Pak? Dengan Petra. Bapak Petra. Iya. Ya, kami saya Tuti dan teman Fahrul. saya Fahrul. Iya, Jadi oke. kami di sini mau tanya-tanya Pak, bagaimana cara budidaya ikan bili di Danau Singkara ini. Iya. Nah, yang pertama kami ingin tahu itu bagaimana sih Pak cara penangkapan ikan bili di Danau Singkara ini Pak? Kalau ikan bili di Danau Singkara sekarang kan dibudidayakan. Iya. Dan selanjutnya cara penangkapan ikan bili, kalau saya dengan namanya puke. Hmm, Jadi Puke. cara penangkapannya ditambangkan Pak sore sekitar jam 5:30. Lalu sesudah dibantangkan kami pulang. oh, Oh, ditinggal saja begitu ya? Ditinggal begitu saja. Hmm. Jadi besok harinya pagi sekitar jam 6:45 kami pergi ke laut lagi untuk Itu mengangkat. kira-kira jarak ke tengahnya berapa meter? Sekitar 100 meter. 100 meter dari pinggir. Iya, pinggir. Oh, gitu. Iya. Itu ada kriteria khusus buat ininya nggak, Pak? Buat misalkan di situ ciri-cirinya ada banyak ikan. Oh ya. Sekarang kan Cara tergantung. menandakannya gimana?
Cara menandakan dengan suasana cuaca. Cuaca. Oh iya. Kadang melalui dengan angin, kadang dengan ketenangan. Kita bisa menandai. Oh di situ dapat banyak ikan. Kalau keadaan anginnya datang dari situ, kemungkinan lauk ikannya ada di sana. Oh gitu. Tapi kalau anginnya ada di sebelah di situ, Timur. berkemungkinan pertengahan. Oh. Pak, ada berapa jenis ikan di sini, Pak? Apa ini hanya khusus untuk Danau Singkara ini hanya khusus ikan bilih saja? Oh, tidak. Tidak. Kalau jenis-jenis ikan di Danau Singkara sebanyak 30 macam ikan. Cuman sekarang adanya 13 ikan lagi. 13 ikan. Ya. Itu kenapa itu, Pak? Ada Kadang dengan pasturnya, dengan keadaan cuaca. Air, dengan surutnya air, dengan naiknya air. Jadi mempengaruhi budidaya perkembangan iya. ikan juga di danau. Kalau sekarang di ikan yang di apa sekarang ikan bilih sekali, Ikan bilih. apalagi. Berarti ikan bilih sekarang udah dibudidayakan ya Pak? Iya. Oh, ada nggak dari pemerintah? Oh, Ada, dari pemerintah ada dibudidayakan. dibudidayakan. Bantuan-bantuan juga dari pemerintah ada nggak Pak? Ada. Seperti apa? Seperti puke, Oh, sampan, seperti alat-alat peralatan. prasarana ya. Iya. Segi maksudnya itu tuh dari apa? Kalau ikan, kalau tumbuhan bijinya apanya? Benihnya. Benihnya. Oh benihnya, Nah. benihnya dari pemerintah nggak ada. Oh nggak ada. Nggak. Jadi dari mana Bapak dapat benih ikan bilih ini, Pak? Benih ikan bilihnya dahulunya mungkin orang tua-tua yang tahu. Iya. Kalau saya kan tahun 2000-an mulai apanya, mulai. mulai nelayan, menggantikan postur orang tua Oh, Bapak berarti dari tahun 2000-an mulai jadi nelayan. nelayan. Ya, Oh gitu. sampai sekarang. Sampai sekarang. Wah, udah 21 tahun. Nah, Pak, jam berapa Bapak mulai ke nangkap ikan bilih ini, Pak? Kalau sekarang Bapak ini mau siap-siap ke danau, Pak? oh sekarang udah balik. Udah balik? Iya, udah balik. Udah balik. Kalau perginya sore. Sore? Ya, Jadi kalau pergi sore pas ngangkat jaringnya tuh pukul berapa, Pagi. Pak? Pagi? pagi. Paginya jam berapa itu, Pak? Sekitar jam kurang jam 6. Oh, jam 6. Jadi jam 6 tuh ngangkat jaring. Angkat jaring. Itu kira-kira berapa banyak ikan bilih yang dihasilkan atau berapa kilo gitu, Pak, dalam seharinya? Kalau dengan keadaan sekarang semaksimal mungkin setengah kilo, Setengah kilo. kadang seperempat kilo. Dengan keadaan suhu apa? Kira-kira itu kalau setengah kilo atau seperempat kilo itu hasilnya banyak atau bagaimana menurut Bapak? Itu sudah mencukupi apa belum? untuk Belum, sehari? belum mencukupi. Kalau biasanya 2 kilo, 2 kilo. 1 kilo. Oh, nggak bisa dapat lebih dari 2 kilo gitu, Pak? Bisa dengan keadaan udara, suhu. Ya. Berarti kalau suhunya bagus, cuacanya bagus, itu akan dapat tangkapan lebih banyak lagi. Ya. Oh begitu. Kira-kira nih Pak, kami juga mau tahu ya Rul ya. Kira-kira itu cuaca yang bagus itu berkisar antara berapa baru hasil tangkapannya bagus, Pak? Sekitar 2 kiloan lah. 2 kilo. Ya. Untuk suhu cuaca sekitar Oh, Maksudnya di musim panas musim kah panas, atau di musim ya. hujan gitu? di musim panas. di Di musim panas. Oh. Gitu Rul. Berarti kisaran awal-awal tahun lah ya, Oh, Kak. iya, Awal betul. tahun, Awal tahun pertengahan sampai pertengahan tahun. Ya. Iya, iya. Itu biasanya kalau Bapak jual itu langsung ke pasar atau emang udah ada Ada tokenya. tokenya? Iya, Oh ada gitu. tokenya. Itu tuh biasanya dihargai berapa, Pak? Kalau 1 kilonya? 1 kilonya sekitar harga 50-an, 50.000. Iya, Itu basah apa kering? basah, Masih basah. masih basah. Oh, belum diolah sama sekali ya? Belum. Oke. Oh, jadi kalau udah tangkapannya udah diangkat, Ya, nanti udah ada yang beli langsung di pinggir danau gitu, Pak? ada yang datang, Ngepul ya? Ngumpul. ada yang kita ngantar. Oh gitu. Iya. Iya. Gitu Rul, jadinya Rul seperti itu. Jadi Bapak ini nangkepnya lempar jaringnya sore ya Pak, Sore. sekitar pukul 4 ya. Nanti jam 6 pagi baru Paginya baru diangkat. diangkat. Nanti udah Oh, dikumpul. kira-kira selama Bapak jadi nelayan apa sih kendala
Iya. untuk penangkapan baik dari segi ke lautnya atau apanya? Untuk benihnya misalnya. Kalau Kendala. apanya dengan cuaca, Cuaca. ya. Cuaca dalam artian gimana, Pak? Kalau cuacanya riaknya gelombangnya besar, Ah. kita tidak ke laut. Oh gitu. Terus Tapi misalkan kalau badai ya. Nah, kalau badai kita tidak ke laut. Oh, berarti dalam seminggu itu bisa ke lautnya tiap hari atau berapa kali? hari. Tiap hari. Tiap hari. Tergantung kondisi Kondisi cuaca. Oke. Berarti kalau harinya misalnya pagi itu hujan lebat, Bapak tetap juga Kalau jaringnya sudah terpasang, harus Mau nggak mau ya? Nggak mau mau tak ya? mau harus diangkat. Itu ada pengaruh nggak Pak sama hasil jaringnya? Ada, Ada. ada. Yang pertama sekali ikannya lunak, bisa membusuk. Pembusuk Ya, jadi tidak bisa dipergunakan, tidak bisa dijual. gitu. Ya, Pak, kalau boleh tahu di sini ada apa? Perkumpulannya gitu nggak? ada. Apa namanya, Pak? Oh, sini perkumpulannya kelompok Kelompok nelayan. 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 Itu kira-kira di kecamatan di sini berapa nelayan? Kalau di kecamatan banyak. Banyak. Ya, cuman kita kan di sini kan dua Nagari. nagari. Iya, Nagari Semawang sama Nagari 10 Koto. 10 koto. Itu ada puluhan. Berapa puluhannya, Pak? Sekitar 30. 20-an lah. 20-an. Iya. Oh, 20 nelayan yang ininya di Danau Singkara. Iya. Perbedaan ikan bilih Ya. dengan ikan kecil-kecil biasa, Pak. Kalau ikan bili dengan perbedaan ikan yang kecil-kecil itu, kalau yang kecil-kecil itu namanya rino. Kalau ikan bili itu, Kan di Sumatera Barat memiliki 2 danau. ya, Ada Danau Singkara sama Danau Danau Maninjau. Toba. Maninjau. Nah, apakah sama jenis ikan bilih di sini sama yang di Maninjau? oh tidak, Oh, enggak. enggak. Itu Nggak. apa yang membedakan itu, Web? Membedakannya dengan postur air. Postur air. Postur air. Kadar airnya ya, Pak ya. Terus katanya juga di Danau Toba di Sumatera Utara Ya. itu udah ada budidaya ikan bilih ya, Pak? Nah, ada. Oh, ada. Jadi benihnya dibawa dari sini, dikembangkan di situ. Ya, Ah. Tapi dari info-info yang kita dapat, Ya. itu katanya rasanya beda ya, Kak? Iya, rasanya beda. betul rasanya beda. Ah. Lebih enak yang Iya, mana, lebih Pak? enak yang Danau Lebih Toba enak apa yang yang di Danau sini? Singkara. Oh, Danau Singkara. Ya. Karena emang asalnya dari sini ya, Pak ya? Ya dasarnya memang di sini. Ukurannya Ukurannya sama atau lebih besar di Danau Toba. Danau Danau Toba. Toba? Begitu. Pak, kalau boleh tahu nih, Pak, ikan bili di Danau Singkara ini makanannya apa, Pak? Kalau makanannya dengan rempah-rempah yang di dalam air, Yang di dalam air aja, Iya. bukan khusus dibawa gitu. Bukan, Bukan. Oh, bukan. memang mereka alami makanannya. alami. Ya? kan di nagari sini Simawang itu rata-rata kan nelayan ya, Pak? Nelayan. Apakah dengan nelayan ini bisa mengangkat perekonomian warga nelayan? Kalau dulu memang posturnya, intelektualnya memang hasilnya dari nelayan. Dari nelayan, dari hasil danau lah ya. Hasil danau. Sekarang udah kebanyakan, udah kurang Iya, iya. dengan keadaan di pinggiran Danau Singkara kita. Pencemaran, Marah. dan terlalu udah banyak penangkapan liar. Penangkapan liar. Ada juga yang nangkap liar ke sini, Pak. Oh, Ada ada juga. seperti nyentrum, Hmm, istilahnya meracun. meracun. Ya, Padahal itu nggak boleh ya, Pak nggak ya? boleh. Itu akan merusak ya? Akan merusak. Budidaya ikannya sendiri. Ya betul. Gitu. Nggak ada, Pak, dari misalnya dari kelompok usaha ikan di sini misalnya untuk Ada. Sangat mengatasi hal itu? ditegaskan. Ada. Ada. Gitu. Kalau udah kedapatan, Hmm, kami melapor kepada ketua kelompok, ya. kami laporkan ke atas. Hmm. Jadi itu berwenangnya pemerintah setempat. Itu yang melakukan penangkapan seperti itu orang sini apa orang dari luar? Orang-orang dari luar. Oh, dari luar. Oh, ini Kak, Ya. tadi kan kita udah janji tuh sama Pak Yose. Hmm. Bapak kenal Pak Yose nggak, Pak? Kenal? Kira-kira Pak Yose-nya di mana, Pak? Ada, Pak Yosanya ada. Oh, Mau mau disuruh kita udah, sini? iya. Boleh.
Baik sahabat budaya, habis ini kita akan langsung ketemu sama Pak Yose. Kita tadi janjiannya di sini ya Farul ya. Iya, benar. Nanti kita tunggu Pak Yose di sini. Oke? Iya. Kira-kira kemana ya, Kak? Mungkin ntar lagi datang. Ntar lagi datang. Ayo kita tungguin aja. Oke ya. Nah, itu Pak Yose. Oh iya. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak, duduk Pak. Ini Pak Yose. Dari mana Pak? Dari nama nelayan ya, Oh. mantau-mantau. Mantau-mantau. Ada. Iya. Kebetulan ada urusan. Hmm. Ada keperluan? Ada yang sama Iya, tuh. tadi kami udah tanya-tanya sama Pak Petra masalah Nah, budidaya, ngobrol-ngobrol. ngobrol ya Rul ya, masalah ikan bilih ini Pak. Jadi kami juga mau tahu nih Pak, sejak kapan produksi ikan bilih ini di Danau Singkara ini Pak? Kalau tak salah, produksi ikan bilik itu mulai dari mungkin dari cucu-cucu nih, ada kakek-kakek udah ada. Oh, udah ada dari dulu juga. Cuma keterbatasan penangkapan ikan ke danau kok kan turun menurun sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau saya untuk terjun ke danau kok adalah warisan dari orang tua hasilnya itu penangkapan nelayan. Udah dari tahun berapa sih Pak? Oh, mulai Pak Yose? tahun 90-an dah. Tahun Masuk 90-an. sekolah. Bapak sendiri, Bapak Yosef sendiri sebagai apa nih Pak di sini Pak? Kalau di sini termasuk tokoh masyarakat, kemudian sebagai kelompok nelayan, Kelompok nelayan, malah ada kepercayaan di pemerintah daerah sebagai PPS, PPS itu apa Pak? penyuluh perikanan swadaya. Penyuluh Perikanan Swadaya. Swadaya. Dibentukkan oleh pemerintah daerah untuk Nagari Simawang. Oh gitu. Berarti dari pemerintah Tanah Datar ya Pak? Iya. Oke. Termasuk dalam lingkup dalam kelompok KUB namanya. Nah, kemudian adanya diperbantukan sebagai Pokmaswas, kelompok masyarakat pengawas. Itu tugasnya apa aja Pak? Kelompok pengawas kok mengawasi sepanjang pantai. Kalau dengan adanya istilahnya peraturan ini kan ada peraturan daerah. Peraturan daerah. Dan bumbunya situ dibentuk pemerintah hanya sebagai memantau, mereka melaporkan tangkapan-tangkapan mereka. Contohnya main sentrum, itu kan tidak boleh, Nggak boleh. dilarang Oh, pemerintah. iya. Malanet, marekor, mabon. Dulu ke mabon itu. Yang kemudian untuk tahun-tahun 2000-an kok kan tidak boleh masalah menangkap ikan dengan bakat. Nah, cuma tugas nang Pak Maswa hanya mengawasi. Mengawasi. Berapa jumlah bagan, siapa pemilik bagan itu, Itu misalkan ada perusak begitu, bisa dilaporkan nggak Pak? kerusakan bagan. Iya. Kerusakan bagan tidak bisa melapor, cuma siapa pemilik bagan, siapa yang milik. Karena bagan kan berdekatan ilegal. Iya. Temperatur kan tidak boleh. Di peraturan nggak boleh. Iya. Cuma kalau bagi nelayan, alat tangkapnya lah rusak, tidak bisa dimanfaatkan nih, contohnya perahu. Benar. Jadi tugas Sambo memberikan laporan, meminta penyuluh membuat kelompok, membina kelompok. Ya. Jadi tujuan mau membina kelompok, bikinlah proposal, bentuk kelompok, bikin proposal, ajukan ke pemerintah daerah. Pemerintah hanya membantu nelayan. Insya Allah sampai kini kan pemerintah masih membantu nelayan. Nah, sampai sekarang malah bagian-bagian nelayan sudah merata. Kalau jumlah nelayan Tanah Datar cukup banyak, lebih 70. Lebih 70. Nah, ya. Oh gini Pak. Untuk kan ikannya kecil-kecil. Ya. Itu proses penangkapannya gimana Pak? Ikan bili. Proses ikan bili kok prosesnya dari nelayan itu penangkapan ada yang cara manual. Manual. Ada Seperti yang apa Pak? manual bedayung itu kan. Oh dayung. Ada yang sama sampan ya Pak. Nah, kemudian penangkap itu alat transportnya kan. Kemudian untuk penangkapnya dengan buke ada jaring. Jaring kok berbeda matonya. Ada jaring 3/4, ada yang 2,5,
ada yang 1/4. Kemudian buke ke ada yang 1 inci 3/4, malah ada yang 4 inci, bukan ikan sasau namanya. Nah, tapi yang rutin untuk tanah datar sekarang pada umumnya Sumatera Barat hanya yang kenalnya bilih, Ikan bilih. ikan bilih. Mm. Ah, itu Ikan bilih itu asalnya kan dari bilih ya ya. bilih. Kalau zaman Iblis. propos modern masa Belanda orang dulu kan ada dalam Tambo. profilnya tambo ada tuh. Nah, cuma awak nak memahami bahasa-bahasa itu. Kalau Bapak sendiri sudah berapa tahun Pak terjun sebagai penyuluh ini Pak? Oh, penyuluh tahun 2005 atau lama lah ya. Oh 2005. Sampai kini 2005. Lumayan ya udah 15 Masih tahun. masih honor juga berkecimpung di pemerintah daerah Iya. untuk perbantukan. Kalau ada nggak Pak seperti dinas koperasi yang menaungi budidaya ikan bilih ini? Kalau menurut sekarang pemerintah belum ada menaungkan koperasi atas nama nelayan, belum ada. Belum ada ya Pak Berarti ya? kalau koperasi dari kelompok nelayan Iya, belum ada. belum ada. Oh, Cuma nelayannya bikin buke, ya ambil tebang, ini ambil tebang. berarti emang Cicilan. dana sendiri ya, Pak? Iya, dana sendiri. Mm-mm. Dan kemudian ada bantuan, itu diharapkan nelayan selaku ambo sebagai penyuluh. Nah, mungkin mengelompokin tadi ada yang kurang itu yang Kalau muncul. pembinaan dari pemerintah seperti halnya dinas perikanan ada nggak, Pak? Ada. Oh, seperti apa, Pak? Ya pimpinan ya, ada kan pertemuan di nagari, pertemuan kelompok-kelompok, dunia kelompok lah memberikan penyuluhan, nah, bagaimana tanggapan apa, hasil apa, merosot atau lain menambah. Misalkan merosot dibantu nggak? Dibantu dengan caranya dengan usulan dari kelompok kok. Nah, bapak bantu, tapi ikannya tidak ada. Oh, Ikan itu susah. Kalau dibantu apa? Mbak dengan Iya, jalankan peraturan. Jadi nelayan memberikan hanya motivasi dengan bantuan peraturan gini. Peraturan kan ada. kalau Ketua gubernur. seperti bantuan benih ikan itu nggak ada Pak dari Nggak ada, pemerintah? nggak ada. Nah, cuma gini melalui restocking. Bentuk restocking, rumpon, kelompok punya kelompok Ya. jarak 100 meter dari tepi kiri kanan Ya. ke tengahnya 50. Nah, itu dibikin rumpon reservat namanya itu kan. Reservat. Udah ada bantuan pemerintah. Hmm. Cuma untuk memelihara itu tadi hanya sekedar pemerintah hanya membantu. Cuma memelihara itu tadi tergantung masyarakat tadi, karena masyarakat itu kurang mengantisipasi, kurang menikmati rumpon kan gitu misalnya. Iya. Sedang kalau ada rumpon, berarti ikan tuh banyak di situ. Nggak bisa Oh gitu. Beko ikan tuh bisa bertelur tuh. Iya benar. Bertelur, beko sudah bertelur lagi. Udah termasuk penangkaran lah ya, Pak. Apalagi dengan danau kayak ada kini kan. Kalau memang hulur sungai, itu ikan tuh memuara ke sungai kan bisa telur tuh. Ya. Sudah pecah telurnya lah, tarik ke danau boleh. Nah itu maka ikannya ada, itu kadang-kadang gini halur sungai tidak ada lagi. Kalau ditutup dengan ada PLTA, ditutup pembuangannya hanya di atas dan bawah. Kebetulan ada di Asam Pulau, itu tutup untuk turbin. Nah, di kewalahan nelayan ke merosotnya ekonomi di situ. Kalau bayang-bayang masa dulu tahun 90-an tuh, anak-anak sini orang tuanya kecil tadi mah kalau sekolah dia ya kasih belanja ya tunggu ikan jual kini gitu enggak ada diharapkan dalam masyarakat. Dapat ikan hanya 1 liter, Iya. setengah liter, berkumpul 7 liter 7 on dikumpul supaya banyak sampai ke 3 ribu dijual. Gitu. Berarti Nah itu banyak juga kendalanya ya Pak banyak ya. kendala. Bapak dari kelompok penelayan itu ada peraturannya nggak, Pak? Kalau nelayan punya peraturan. Peraturannya seperti apa, Pak? Salah satu contoh, kelompok misalnya dengan berton kelompok ini ada 10 orang. Bikin peraturan. Mau enggak kelompok membuat peraturan dengan ada memakai alat tangkap? Salah satu. Nah, kalau memang ada alat tangkap, salah satu contohnya 1 inci Ya. atau 3 berapa? Ya memang itulah bertang. Kalau ketahuan misalnya ada 58, ya dikasih tahu, diberi tahu ke dinas, kemudian anggota diskor. Oh gitu. Singgung kurangnya laporan ini pertama tidak boleh memberikan bantuan selama 3 tahun dulu, tidak dikasih bantuan 3 tahun. Oh, kira-kira berapa lama di skor nelayan yang berbuat seperti itu, Pak? 3 tahun 3 tahun. ya tidak boleh. Berarti mereka tinggal Ada boleh bantuan dari pemerintah tidak dikasih 3 tahun dulu. termasuk bantuan, terus Iya. dia ke laut juga nggak Iya, boleh. kemudian kalau memang kuat peraturan nagari, dikuat di peraturan nagari dengan nelayan, ya kalau sengguran untuk jarang dikasih denda
berapa 10 karung semen atau Oh, denda ada denda 10, juga. 10 karung semen. Ada. Berupa uang nggak ada? nggak ada berupa Oh, nggak ada, bantuan cuma berupa material. ya berupa barang lah ya, Pak. Iya. Oke. Pak, itu berarti yang diperbolehkan hanya 2 jaring dan Jaring, buket. udan pukat. Oh gitu. Jadi kalau misalnya tadi kata Bapak tadi ada inci-incinya gitu. Iya dah. Atau Itu ada perbedaan tentang hasil aturan. tangkapan. Ya, aturan beda. Ini 3/4. 3/4. Kalau 3/4 mata jaringnya hanya terbatas, ya memang 3 ikan gitu. tergantung nilai apa itu tadi. Berarti hasil tangkapannya beda per Iya, iya. itu. Di bawah ada Incinya. ini 1 inci. Di bawah 1 inci. Lebih banyak yang itu apa yang Lebih banyak ini pakai. pakai ini. Coba Gitu. ikan 3/4 ikan lah bertelur. Udah betul. Oh gitu. Kayak yang 5/8 tuh belum bertelur. Oh, belum bertelur. Gitu ya, Pak ya. Oh, varian-varian apa aja, Pak, yang ada ikan-ikan di Danau Singkara? Kalau sepantauan saya dulu banyak, lebih 30. Sampai sekarang 13 ikan yang ada. Tinggal 30 ya, Pak. Ya, tapi yang muncul ikan bili, ikan sasau, ikan turi, asang. Nah, yang pertama ikan muli. Ikan bilik. Masih Ikan ada bili. aktivitas sampean. Iya. Kedua ikan sasau, Sasau, kapie, kapie, ya. Asang, asang, turi, kuria, tilan, tilan, bawang, bawang, kemudian ikan gariang masih ada satu. Masih ada. heriang, Nila masih ada. nila. Oh, nila masih Nila ada, ada Pak. ya. Nila itu. Itu kalau- nila dibudidayakan atau? Enggak ada. Ada lepas. alami ya. ke danau. Berarti yang sisanya lebih dari itu punah. Hilang gitu. punah. Punah. Ada warna hitam ikan kalau di sini ikan catu hitam. Ini pendek lah weh. Iya, iya. Terkait tadi, Pak, masih penasaran. Oh, tentang yang orang-orang yang berbuat curang itu diskorsnya. Kan mereka rata-rata emang jadi nelayan ya. Iya. Nah, kalau mereka diskors itu pendapatannya gimana nanti, Pak? Iya, yang penting tidak dalam kelompok tidak masukkan dulu sementara. Di kelompok. Apabila ada bantuan di skornya itu bantuan. Cuma aktivitas juga dalam kelompok. Oh, Silakan aktivitas mencari masih. awak. Kalau menangkap ikan awak tidak bisa melarangnya. Oh, gitu. Itu pernah kejadian nggak, Pak? Tahun dulu ada, misalnya ada juga Pernah yang melarang. kejadian. Oh, emang diskors dan orangnya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ya. Cuma dapat kini kelemahan kan peraturan negari. Kalau memang pernah bisa kita keluarkan. Awak pernah berlakunya peraturan kelompok. Ya, peraturan kelompok Iya, iya. sekitar Iya, iya. sini. Oke. Pak, masyarakat di sekitar danau ini apakah semuanya mata pencariannya nelayan ini, Pak? Kalau di 45% penduduk 45%. nelayan yang sekitar Danau Singkara itu 45% itu nelayan. Lebihnya Ya lebih ada yang dagang, pedagang juga, ada yang pegawai, pegawai. ada yang tani atau buruh. Di pada umum 45% ada. Berarti mungkin kurang lebih separuh ya mata Iya, iya, pencariannya tergantung dengan hasil ikan Ya bilik mau ini. lebih separuh bu, lebih kurang. Karena sumber mata pencariannya ke danau kan, danau ikan bili. Ikan bilik. Nah, coba saya lihat danau sekalian tidak ada yang besar. Iya, iya. Kalau buat kondisi sekarang nih, Pak, kualitas danau ini gimana menurut Bapak? Oh, kualitasnya kan udah banyak pencemaran ini. Kayak Itu sampah menentukan gitu, Pak. kualitas ikan bilinya nggak, Pak? Baik dari segi populasinya, baik banyaknya ataupun dari si gizi dari ikannya. Nah, cuma itu menurut pengalaman bo sebanyak nelayan kan. Dengan evolusi ikan kurangnya gini, dengan adanya sumbel PLTA PLTA. terbendungnya PLTA siko sehingga kekurangan air kan debit air kan kurang, Iya. sehingga polusi air batang Sumani, batang Sumpur masuk Muarif ini kan terpadu ke Danau Ke Singkara. danau Singkara. Hanya pembuangan dengan terpadu Singkara apabila hari musim hujan atau gelombang ini pembuangannya cek mata rantainya hanya batang umbilin, Tong milin. sehingga nanti batang umbilin ke apabila tertutup tuh air di atas, di bawah tidak jalan lagi. Nah, kita mau kata tumpuknya sampah-sampah yang dari Solo, Iya. dari Sumpur, Padang Panjang, kemudian di Mapnya, hanya tertumpuk dengan menyebabkan wadah ada lumpur dalamnya. Apa ada bila lumpur itu, apabila gelombang tiba, itu airnya naik ke teh, macam air hitam. Jadi polisi ikan kurang, bisa jadi kurang di situ tidak bisa minta. Kemudian tapian kan, apabila musim kemarau, itu air surut jauh, 30 meter do dari Askan bisa sampai 35 malah lebih. Apabila surut. Kalau surut, Kemudian
tanaman-tanaman yang ada di dalam di danau kah Danau. ada jeramun, pertama Jeramun. itu kan tempat pemijahan ikan tuh, batalion lalayang. Iya. Sekarang Terumbu kalau karangnya, tiba Kak. musim kemarau Iya. tuh dengan tutup air nanti beda. Itu tuh ombak demen dikikis hanya hilang, Hilang. nggak ada lah. Jadi makanan ikan tadi Makan hilang. hilang. Nah, Makan di segi malam. masalah lain untuk pemijahan telur hanya ada tuh. Biasanya sungai itu pemijahan telur tuh. Sudah betul naik ke atas, betul naik ke atas gitu. Nah itu polusi. Kemudian masalah tentang danau itu bukan di segi tercemarnya itu, mungkin ada tercemaran adanya penangkapan yang tidak ramah. Penangkapan liar tadi ya Pak Ada ya. yang meracun, Meracun. ada yang mabon, Sentrum ada yang tadi ya? Nah, tapi yang bahayanya sekali adanya merekor, Melanet Pak. merekor itu seperti Itu apa itu Pak? racun aja pakai dan racun Pakai kemanci, terpakai Terus itu disebar. sudah sebar. Itu nggak kan mati kan ya Pak? mati lah, Mati. punah. Oke. Nah, kalau Maksudnya- sekitar bagan ini Ya? hanya mambi hanya 5/8 saja yang halus memang tariknya itu sekitar bagan. Tapi kami sebagai mengajak untuk nelayan bergabung kepada nelayan bagi bagan. Kalau memang mau sepakat gitu membantu, ya kita bantu itu ke alat tangkapnya. Itu ke alat tangkapnya yang 3/4. Jangan pakai yang 5/8. Itu membantu, bukan awak mengucilkan bagan, pemilik bagan tidak. Cuma pemerintah harus berupaya antisipasi supaya bagan kok di pola mata jaringnya dirubah. Oh, harapan kedepannya Bapak seperti apa? Harapan kami sebagai mewakili dari kelompok sebelumnya, harapan kami manusia dengan adanya pergub udah ada Pergub pergub peraturan gubernur. gubernur. Dengan ada pergub memang kami harapan baik ini untuk menerima nelayan menerima peraturan gubernur supaya untuk kedepannya danau sekarang bisa kita mengupayakan biar seperti ikannya muncul Ikannya kembali. muncul lagi. Dengan apa aja tegaklah peraturan itu. Nah, dan tidak boleh menangkap ikan dengan alat tangkap yang halus, tidak ramah lingkungan, mabon, sentron, malanet, kemudian bagan. Nah, jadikanlah masalah tempat-tempat pemijahan telur, sungai batak, sungai-sungai itu jangan dilarang masyarakat di pemijahan ikan di sungai, jangan dilarang tuh. Ah iya. Ke depan perlu ada pembenihan di sungai-sungai ini dibangunlah suatu tempat pemijahan di muara-muara. Ini kan ada motivasi dengan PT Semen sudah mulai merintis untuk membibitkan diambil ikan yang didanaukan kemudian diuji coba dulu di PT Semen. Apakah sampai kanang mungkin hampir setahun atau apakah berhasil. Nanti kalau berhasil di PT Semen akan dituangkan ke Danau Singkarak. Salah satu budayanya juga di Danau Toba, Sumatera Utara juga udah dibudidayakan ya Pak. Ah, ya. Ya dibawa benihnya dari sini dikembangbiakan di Danau Danau Toba. Toba. Iya. Itu mungkin ada perbedaan mungkin dari segi rasa atau Ada. ukuran mungkin Pak? Kalau di segi rasa, kami sebagai penyuluh perikanan, saudara, bersama-sama tim pengelola bom, formalin, pernah survei, kemudian meneliti perbedaannya ada. Ada. Pertama ukuran, Ukuran. yang kedua rasa. Ukuran lebih besar mana Pak? Singkarak Besar apa? di Danau Toba. Besar Danau Toba. Iya, rasa pun berbeda. Rasanya beda. Gimana rasanya Pak? Kalau rasanya, iya sama, tidak begitu rasa makan bilis. Kini perbedaannya, awak makan bilis satu bili goreng Ya. sama bili Danau Toba 1:5. 1/5 aja. Tapi belum terasa rasa bili awak dulu itu. Berarti 5 kali kita makan bili Danau Toba baru Satu serasa kali. satu kali Terasa. makan bili Singkarak. loh. Iya. Contoh Bu, bili kok. Apabila beliau hamil, itu sangat membantu. Ibu hamil, asam makan bili kok, dengan rebus, itu anak cerdas. Iya Pak. Berarti ada vitamin Ada vitamin juga. Gizi tinggi ya. Katanya gini sih Kak. Oh, ikan bili juga membantu buat diet. Oh diet. Baik orang-orang yang mau diet Ah, juga bisa. Siapa itu? bisa diet. Soalnya ya. kandungan proteinnya tinggi, karbohidratnya rendah. Berarti Jadi orang-orang kadar lemaknya nggak ada. berarti orang kayak kita nih nggak boleh makan ikan bili. Harusnya boleh. Harus. Makin diet makin kurus lagi. Pak, setelah Bapak menangkap ikan, terus dijual di mana Pak? Bagi nelayan itu hasil tangkapan bapak-bapak kan
ngumpul di sini, dibersihkan di tepian, kemudian ibu-ibu mengantarkan ke pengumpul. Oh, kira-kira di mana ya Pak tempatnya? Itu ada nanti di bilik akbar tuh pengumpul tuh. Pemasaran beliau pulang tuh. Nah, jadi dengan adanya ngumpul, bapaknya sekedar untuk menangkap aja. Untuk harga di pasar Pak, kira-kira Bapak tahu nggak Pak? Harga di pasaran setelah ikan ini diolah? Oh, kanalah. Yang matahnya beda, Bu. Di sini beda. beli kalau petangga ya 50, kini 70. Oh, di pasar 70. bisa 100. Sekarang di pasar 70 mentah aja. Tabu pasarnya 50. Nah, sekarang 70 80. 70, 80. Nah, itulah lah tiba di toke, tiba di pemasaran pedagang kecil, nah lain cerah, itu bisa 100. Oh, gitu. Oh, kalau boleh tahu, boleh nggak kita Bapak antar kita ke Ajak kita boleh ke tempat silakan. pengolahan ya Pak. Iya, nanti saya antar. Baik sahabat budaya, habis ini kita akan langsung menuju tempat pengolahan ikan bilih Danau Singkara ini. Pastinya bersama Bapak Jose dan juga Bapak Petra dan juga Arul. Oke, Rul? Yuk, let's go. Kita berangkat, Pak. Iya. Oke. Selamat datang di Pro 4 FM, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya ngaca bareng Yosi dan juga Amo. Betul. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya, udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata. Ternyata dengar pedangdut, sahabat-sahabatku semuanya di seluruh dunia. Baiklah, Marli, hari ini kita akan ngebahas apa di rumah Rere? Nah, itu dia tadi bakalan Teteh ajak traktir. Janji ke Teteh belum bisa diwujudkan. Iya. Sekarang jelek tapi miskin. Iya. Jelek tapi miskin. Wah, ngaco lu. Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya, dan juga pada setiap akhir pekan. Kita kedatangan elemen reunion. Tetapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya. Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Tentunya bersama JJ. Dan saya Dede Firdaus dan ada Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence. Lagu Suling Bambu udah gak ngetop lagi. Karena udah diganti sama flute. Oh, Suling Bambu udah gak ada sekarang. Oh, flute. Iya, makasih banyak ya Mas. Iya Bu. Dengan Ibu Ibu Rosi. Ya benar. Pemirsa, sahabat budaya, kita lagi berada di warung tempat penjualan dan pengumpul ikan bilih yang ada di Danau Singkara. Sudah ada pemilik tokonya. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Ya Ibu Rosi, kami mau tahu nih Bu, setelah ikan bilihnya dari
nelayan dari danau itu dikumpulkan dan dibawa ke tempat pengolahan ya Bu ya? Iya benar, kita memang ada dapur penggorengan ikan bili asli Danau Singkara. Cuma kita pengelolaannya itu tempat pengolahannya itu di dekat Pasar Ombilin. Bukan di sini? Bukan di sini kita olah, ini cuma tempat penjualannya. Berarti di rumah ya? Jadi di rumah, bukan olah. Itu nggak jauh dari sini atau jauh? Sekitar 1/2 kilo lah, 500 meter. Berarti setelah dari nelayan langsung ke Kalau boleh tahu itu kira-kira pengolahannya makan berapa waktu tuh Bu? Itu pengolahannya itu kita tiap pagi itu nelayan biasanya bawa ikan mini seger itu di Pasar Ombilin. Jadi di sana transaksi tempat penjualan ikan bili basah ya. Jadi di sana setelah kita beli terus kita olah di rumah. Itu pengolahannya sekitar kalau untuk penggorengan sekitar 10 kiloan ikan bili goreng itu biasa makan waktu 2 jam. Sebelum dijemur dulu? Iya, dijemur dulu. Jadi ikan basah itu setelah kita beli kemudian kita asin sekitar 10 menit. Diasin dulu baru kita cuci lagi. Setelah itu baru kita jemur. Tujuan kita jemur itu untuk biar ikan bilihnya airnya turun gitu. Jadi biar ikan bilihnya tuh tahan ngebantu pengawetan juga. Iya. Jadi setelah dikeringkan digoreng gitu ya Bu ya? Iya, digoreng. Setelah digoreng baru kita bawa ke toko. Itu pengolahannya cuma digoreng atau ada dibakar atau direbus atau gimana? Kalau untuk di sini kalau untuk toko kita digoreng aja. Kalau yang dibakar itu biasanya kita datangkan dari Danau Maninjau. Oh, beda, ikannya beda? Beda. Bukan beda. Kenapa nggak bisa Bu? Karena memang belum ada kita mencoba untuk dibakar atau diasap, belum ada yang ikan asli Danau Singkara, belum ada yang dibakar. Tapi direbus ada ya? Ada direbus, itu biasanya dijual di tradisional seperti di Bukit Tinggi ada. Ya. Di sini pun ada kalau hari Rabu, hari Minggu ada. Di Antara Panjang, hari Senin ada. Iya. Ini mau tahu ini ikan-ikan yang Ibu jual di sini nih asli Singkara semua atau ada campuran dari ikan lain? Ya, kalau yang ikan bili goreng itu dari Danau Singkara semua, ada juga yang dari Danau Maninjau. Cuman kita nanti penjualannya kita pisah-pisahkan ikannya gitu. Dan harganya pun berbeda-beda. Cuma seperti ikan salai ini datangnya dari Maninjau, ada yang dari Maninjau. Omsetnya ada berapa per bulannya dengan menjual hasil dari tangkapan nelayan di Danau Singkara? Ya, jadi kalau untuk penjualan omset itu per bulannya berapa? Per bulan itu kita bisa juga kalau sebelum corona ya, kalau sebelum corona itu bisa penjualan kita sekitar apa ya? Puluhan juta. Satu harian lebih 2 juta. 2 juta. Setelah corona? Kalau setelah corona itu menurun, cuma kita dibantu oleh penjualan online gitu. Ada online juga. Online. Berarti dengan adanya Covid sangat mempengaruhi perekonomian dan penjualan dari pedagang-pedagang ikan bilih yang ada di Danau Singkara. Ya, apalagi kita kan yang biasanya bekerja sama dengan biro-biro perjalanan seperti seperti travel gitu kan, bus juga ada ya? Bus wisata gitu kan. Jadi karena ada Covid ini otomatis tamu-tamu yang berdatangan udah sangat menurun sekali. Jadi sangat berdampak sekali terhadap penjualan. Dengan biasanya sebelum adanya Covid bisa menghasilkan omset puluhan juta, dengan adanya Covid bisa turunnya drastis. Sangat drastis sekali. Cuman sampai alhamdulillah 50-70% dari pendapatan para pedagang Danau Singkara. Ya, Bu. Dan banyak ikan ini mana nih yang berasal dari Danau Singkara? Itu yang goreng, ada ikan bili goreng seperti yang dari Danau Singkara yang goreng. Yang ini jadi memang kalau sekarang ikan bili asli Danau Singkara sangat langka sekali. Kalau biasanya kalau lagi normalnya cuma 35.000 per kilo kakak. Kalau sekarang udah 90.000, jadi kenaikannya 3 kali lipat.
situasinya cuaca yang kurang bagus, nah jadi ikannya pun berkurang. Jadi hasil tangkapan nelayan menurun. Oh, jadi per bulannya bisa habis berapa kilo ikan bilihnya? Habis penjualan? Habis kalau sebelum Covid itu 150 kiloan. 150 kilo ya, per bulan? Per bulan. Kalau sekarang palingan 50. 50 kilo. 50 kilo. Jadi kalau dibantu dengan online, penjualan online itu sama aja? Kalau online palingan membantu sekitar berapa ya? Hampir mendekati lah 100 ya? juga lah gitu. Gitu kan tuh. Jadi sekarang juga banyak masyarakat yang agak mengeluh gitu Bu, harga ikan bilihnya cukup mahal. Iya. Seperti sekarang harganya berapa ini Bu? 300.000 1 kilo. 300.000 1 kilo. Itu kira-kira bisa turun lagi nggak harganya itu? Atau ada yang mempengaruhi harganya? Iya, nanti bisa turunnya ya tergantung hasil tangkapan nelayan. Kalau misalnya tangkapan nelayan nanti meningkat, otomatis harga basahnya akan menurun. Dan harga gorengnya otomatis menurun juga gitu. Tapi kalau misalnya untuk 1 atau 2 bulan ke depan, kalau misalnya hasil tangkapan nelayan masih tetap sama seperti sekarang, bisa dipastikan harganya tetap 300.000 per kilo. Ibu sebagai pengepul dan penjual, harapannya ke depannya, ya, baik dari sisi penjual maupun ke harapan buat pemerintah ada bantuan atau gimana? Ya, kalau kami berharap kepada pemerintah itu bisa memberi bantuan kepada kami UMKM ya, pengolah ikan bilih asli Danau Singkara gitu. Jadi terus yang kedua itu penertiban penangkapan ikan bilih di Danau Singkara gitu kan. Kalau bisa kembali ke cara tradisional. Terus mudah-mudahan Covid segera berlalu kan. Mudah-mudahan pengunjung yang datang ke Sumbar kembali meningkat ya. Otomatis suasana toko pun akan kembali ramai. Baik sahabat budaya, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami di Danau Singkara, tepatnya di tempat produksi ikan bilih yang ada di Danau Singkara ini, yang mana ikan bilih merupakan suatu makanan khas atau oleh-oleh khas dari Danau Singkara, Sumatera Barat ini. Benar sekali. Oke, saya Fahrul. Dan saya Tuti. Unjuk pamit. Terima kasih Bu Rosi sudah ngobrol-ngobrol dan menemani kita. Dan kita akan jumpa lagi di program budaya selanjutnya. Dadah.